Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Oke, halo. Senang ketemu lagi sama warga Lasem gitu ya. Nah, kita bagi yang udah ngikutin sepanjang bulan ini kita lagi bahas tentang doa dan salah satunya adalah tema kita adalah tetaplah berdoa gitu sepanjang bulan Mei ini. Dan hari ini saya mau bicara tentang mendoakan kecukupan ya, mendoakan kecukupan. Ya, jadi terus aja belajar datang ke Lasem, datang ke ibadah sepanjang bulan. Terutama kalau teman-teman juga Bapak Ibu Saudara punya banyak pertanyaan tentang berdoa. Mungkin juga ada yang berdoa selama ini lu merasa doa saya kayaknya nggak dijawab ya. Kenapa ya? Kurang apa ya segala gitu. Dan mungkin juga ada yang pengen tahu lebih banyak soal berdoa. Bulan ini kita banyak bahas tentang doa dan silakan diskusikan di home juga masing-masing pergumulan-pergumulan soal doa. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan ini. Apakah Anda suka mengumpulkan atau menimbun barang-barang? Oke. Tebakan saya, ini saya pernah ketemu sebuah artikel teman-temannya Bapak Ibu. Kebiasaan orang Chinese tanya. Ya, dan saya sudah menyiapkan diri saya untuk tersinggung gitu ya. Tapi susah membaca tanpa tersenyum gitu. Dan salah satunya yang dia sebutkan adalah suka ngumpulin kresek katanya gitu. Kresek tuh di sesuatu yang ya gitu. Pokoknya kalau ada yang berdosa sama bumi ini soal kresek kita pokoknya. Iya, kresek tuh penting banget ya kan. Dan salah satu mantra yang suka disebutkan di rumah tangga saya adalah siapa tahu suatu saat perlu, dia ngomong gitu ya, disimpan. Setelah 15 tahun tidak pernah dipegang ya gitu ya. Sebelnya Bapak Ibu. Pas kita mau buang, dia kepake. Jadi Jaya suka ngumpulin bilang apa? Tuh kan, kamu gak pernah tahu. Gitu ya. Ya jadi mungkin ada yang suka, saya bukan ngumpulin, bukan menumpuk, saya kolektor. Nah, gitu. Saya kolektor ya. Ada yang punya kolektor sepatu mungkin di sini, ada yang punya kolektor tas, ya, ada yang punya kolektor mainan, ya. Ada yang suka koleksi orang juga saya nggak tahu. Nah, ini ada satu ceritaan Bapak Ibu, dan cerita ini salah satu sekian banyak cerita tentang orang-orang yang suka mengumpulkan barang. Ini namanya Homer and Langley Collier ya. Ya, Homer dan Langley. Ini cerita di tahun 1940-an. Jadi mereka berdua ini dua bersaudara yang terkenal mereka tinggal di New York City ya, dan mereka terkenal karena suka ngumpulnya menumpuk barang dalam rumah mereka. Suka banget ngumpulin. Begitu banyak. Semuanya dikumpulin ya. Selama hidupnya katanya mereka telah mengumpulkan 127.000 kilogram barang-barang. Ya. Coba direnungkan dulu, 127.000 kilogram gitu ya. Semuanya. Nah, tragisnya memang akhirnya mereka sampai bikin saking, dan mereka bukan cuma ngumpulin, mereka takut barang-barang mereka bakal diambil. Jadi mereka bikin rumah mereka dikasih booby trap, kasih perangkap, seandainya ada yang datang mau nyuri itu bakal keperangkap, bakal kena masalah gitu ya. Mereka saking takutannya. Yang tragis, saya lupa yang mana, nanti boleh Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang lagi tiba-tiba lebih suka cerita itu daripada khotbah ini, ya boleh mungkin sambil buka khotbah, siapa sih ini orang gitu ya. Saudara akan temukan kisah mereka. Saya lupa yang mana, tapi yang pertama meninggal adalah satu saudaranya, yang kesian adalah dia justru jatuh, tertimpa barang-barang dan terjebak dalam perangkapnya sendiri. Jadi ketika mereka ditemukan sudah meninggal, yang satu karena terluka, yang satu karena sudah sekian lama, mohon maaf ya, sudah decompose di dalam rumah mereka sendiri. Jadi mereka sendiri terbunuh oleh barang-barang mereka sendiri gitu ya. Nah itu ya langsung semuanya bilang apa? Amit-amit ya gitu. Jauhkan daripada saya ya, tertimpa oleh tumpukan sepatu saya gitu kan ya. Atau tersandung oleh tumpukan barang-barang saya gitu kan ya. Jadi ya, tapi emang ada kalau nanti saudara searching di internet atau cari di internet, ada banyak cerita tentang orang-orang yang ternyata begitu terikatnya sama apa yang mereka kumpulkan. Ya, sampai sampah-sampah dikumpulin, benar sampah. Jadi styrofoam bekas makan nggak mau dibuang gitu ya. Sampai akhirnya itu jadi bagian dari hidup mereka. Ada seorang ibu yang saya tahu, saya cari cerita di internet nggak ketemu. Ada ibu yang begitu banyak ngumpulin barang-barang, panci dan sebagainya dikumpulin sama dia. Sampai rumahnya penuh, anaknya sampai menangis dan bersujud bilang, "Mama tolong dibuang." Katanya. "Kami nggak mau kamu mati." Gitu. Dan menariknya, si mama bukan menangis waktu melihat anaknya menangis, dia menangis waktu barang-barangnya diangkut. Dia menangis sekali gitu ya, bahwa dia betul sedihnya karena barang-barang yang dia kumpulkan. Nah sayangnya emang, dan ini juga sesuatu mungkin yang kita bisa mengerti, kita biasanya baru berkata cukup ketika kelebihan kita mulai membahayakan kita.
Sayangnya kadang sudah terlambat. Oke, ada yang kelebihan darah di sini? Kelebihan gula darah maksud saya gitu kan ya. Kita baru sadar bahwa kita kebanyakan, ya, aduh ya Tuhan nggak usah ya. Gitu. Udah terlambat tapi hasil tes darah tidak pernah bohong gitu kan ya. Atau juga ada yang kelebihan makan makanan pedas, kelebihan makan makanan asam, kelebihan saya kagum sama teman-teman yang bisa minum kopi sampai 3 gelas, 3 cangkir sehari gitu ya. Saya nggak mungkin bisa ya, berkali-kali pengen, tergoda banget dan berkali-kali terbukti ya. Mulutnya bilang iya, perutnya bilang tidak gitu kan ya. Lalu terakhir usus saya bilang rasakan akibatnya ya. Lalu sudahlah saya gitu kena diare sepanjang hari gara-gara itu. Sayangnya sudah terlambat gitu kan. Nah, dunia ini mengajarkan tentang ayo kejar, nggak ada pernah cukup. Ya, kalau kamu bilang cukup, akan ada yang menyalip kamu, menyaingi kamu. Kalau kamu bilang cukup, nanti kita udah mengalami dunia bisa hancur begitu aja. Ekonomi bisa hancur, apapun bisa runtuh, dan waktu runtuh kita baru sadar bahwa ternyata, atau kita baru mengambil kesimpulan, ternyata itu nggak cukup. Jadi kita dibayangi ketakutan gitu. Dan saya bisa mengerti juga bagaimana kenapa misalkan para leluhur atau angkatan lebih tua dari orang Tionghoa peranakan datang ke Indonesia, itu cenderung punya menumpuk barang. Kenapa? Karena mereka selalu dibayangi ketakutan bahwa mereka akan dijarah, dihancurkan, kena korban huru hara. Di dalam negara yang ada mayoritas minoritas, selalu minoritas akan jadi sasaran kemarahan ketika ada ekonomi lagi hancur. Dan itu membayangi kita, begitu mungkin teman-teman yang etnis Tionghoa di sini termasuk saya, ya paling gampang mau cari rumah etnis Tionghoa, lihat aja jendelanya pasti di teralis. Ya, semua rumah yang jendela diteralis kemungkinan besar orang Tionghoa. Kenapa? Ada bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Makanya orang kumpulin uangnya sebanyak mungkin, taruh di luar negeri. Kenapa? Kalau ada apa-apa kita bisa aman. Gitu. Kenapa? Karena ada ajaran, ada budaya yang menyebut ini. Kamu harus selalu siap. Dan saya bukan berarti kita nggak boleh siap-siap. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu batasnya di mana. Apa yang kita siapkan hari ini tidak berarti besok. Ya, yang lagi ngumpulin duit buat menikah nih hari-hari ini, ya nanti 3 tahun lagi kita menikah. 3 tahun lagi uang yang sekarang sudah punya nggak akan cukup. Jadi menikah tahun ini aja lah teman-teman ya, udah lupakan 3 tahun lagi, udahlah nggak akan pernah cukup kok. Jadi gitu, dalam dunia yang mengajarkan pengejan tak berujung akan kelimpahan dan kekayaan, tapi di sini Yesus justru mengajarkan kecukupan. Bapak Ibu hafal doa Bapa kami? Ya, dulu waktu SMA ya, waktu SD pernah ya. Oke, kita akan coba bacakan. Tadi ayat sudah dibacakan sama Ko Hamid, tapi kita baca lengkapnya aja walaupun memang hanya akan berfokus ke ayat itu. Tapi mari kita kalau sudah hafal boleh ya, pelan-pelan aja supaya enggak terburu-buru. Tapi kalau sudah yang enggak hafal mari kita baca dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang disebut doa Bapa kami ya. Mari kita baca 1 2 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan fokuskan, ada begitu banyak yang bisa di-unpack dari ayat tersebut, tapi hari ini karena waktunya juga nggak cukup, maka kita akan, nggak cukup by the way, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang saya mau bawakan. Ada 3 poin saja hari ini, semoga cukup simpel bisa diterima. Yang pertama, kenapa kita perlu mendoakan? Jadi ini untuk menjawab pertanyaan mengapa atau saya perlu mendoakan kecukupan. Mengapa nggak minta berkati aku yang melimpah Tuhan? Ya, dulu kalau Bapak Ibu dengar itu ada pengajaran soal doa Yabes, itu populer sekali. Populer banget. Ya, kenapa? Karena ada kata melimpah gitu kan. Ya, pokoknya kita senang tuh yang banyak, melimpah, gitu, gede gitu. Senang banget kayak gitu. Ya, kita pengen di upsize, kita pengen di upgrade, kita pengen apalagi, kita pengen semua yang gede, banyak, melimpah. Kita pengen seperti itu. Tapi kalau boleh kasih tahu, itu doanya Yabes. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada levelnya di situ Bapak Ibu. Ya, jadi kita jangan cuma stuck di doa Yabes. Ya, doa Yabes sampai dibikin lagu gitu ya. Nah ya, tapi ayo kita lihat kembali apa yang Tuhan ajarkan. Yang menarik, dalam segala kuasanya di mana dia bisa kasih makan 5.000 orang kenyang, bahkan bersisa lebih. Dia bilang apa? Yang aku pengen kamu berdoa adalah doakanlah untuk minta secukupnya. Nah, apa yang perlu kita pelajari sini? Nomor 1, mendoakan kecukupan menjaga kita
untuk selalu bergantung pada Tuhan sebagai sumber sejati. Itu maksudnya. Ada kata yang mohon maaf saya lupa di highlight tadi. Tadi saya meng-highlight kata secukupnya, tapi ada yang saya juga pengen highlight, berikanlah. Mengapa kata berikanlah? Ya, karena berarti kita minta. Ada pihak yang lebih punya, lebih berkuasa yang memberikan itu kepada kita. Ya gitu. Kita berdoa, satu mengapa berdoa itu terlihat agak sulit mungkin bagi beberapa orang. Berdoa seperti tidak bekerja apa-apa. Tidak melakukan apa-apa sepertinya, kayak nggak ada harganya gitu. Ya, kadang-kadang kita kan juga lip service ya, ngomong sama orang, tolongin doainnya, iya saya doain, udah gitu ya gitu. Terus lupa aja kita. Ya gitu ya, lupa. Ya doain ya, iya. Lalu kita pulang lupa. Saya suka ngakalinnya gini, kalau saya orang bilang doain ya, saya daripada lupa, akhirnya jadi Kristen munafik gitu, kayak cuma ngomong enaknya doa, mendingan saya langsung pegang bahu dia, bilang oke ya saya doain supaya kamu tuh sehat, supaya nanti besok Tuhan kasih hikmat, supaya kamu berhasil. Mendingan on the spot Bapak Ibu doakan saja. Itu akan jauh lebih ternyata. Bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalau mereka doain ya Pak, saya besok ini. Itu taruhnya. Ya saya doainnya sama Tuhan saya, Tuhan Yesus supaya kamu tuh ditolong. Supaya kamu tuh sehat, supaya kamu tuh baik-baik aja. Jadi itu tanda permintaan kita. Kita bilang, Tuhan saya minta. Bukan saya sumbernya. Saya nggak bisa mengupayakan hasilnya. Ya, saya minta sama Tuhan. Nah, ini saya akan kasih ayat agak panjang juga di sini, tapi biarlah ayat ini aja yang berbicara Bapak Ibu Saudara, itu bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel soal bagaimana perjalanan mereka di padang gurun selama ini. Waktu dia mau masuk tanah Kanaan dan Musa tahu dia nggak akan ikut masuk tanah Kanaan, dan dia bilang kepada ini di kitab kita, kalau saudara bisa baca Alkitab sampai kitab Ulangan straight, wah bagus ya. Saudara lewati ujian cukup banyak. Saya sama anak-anak lagi sama istri sama lagi baca kitab baru menyelesaikan keluaran. Dan mereka lega sekali. Ya akhirnya selesai keluaran, kenapa? Karena menjelang akhir keluaran itu boring kata mereka. Karena Musa lagi disuruh bikin tenda kemah suci. Semuanya patoknya, berapa ininya. Karena boring gitu dia bilang gitu kan. Iya karena ini bukan soal cerita, saya bilang gitu. Saya ngajarnya gini, makanya Tuhan kan kerjanya rapi, saya bilang. Diatur tuh semuanya, kamu juga harus rapi dong kalau kerja gitu. Dipikirin semuanya. Nah keluaran dia, yes keluaran beres, saya dapat gini, tunggu imamat saya bilang. Kamu tidak tahu yang menunggu kamu, imamat jauh lebih boring tanda kutip ya, karena ada banyak seperti. Nah kalau sampai kitab ulangan ini seperti mengulang semua yang udah dialami, dan Musa ngingetin, jadi kayak pidato perpisahan tapi dia kayak ngingetin, ini apa yang udah kamu alami. Lalu dia bilang gini di Ulangan 8, saya ambil sudah ayat 2, ingatlah katanya, ingat ya kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, waktu itu mereka mengalami bahwa segala yang mereka bisa dapatkan di padang gurun adalah secukupnya. Kalau saudara baca, dikasih makan mana secukupnya. Mau coba ditabung disimpan buat besok, Tuhan bilang gak usah, tenang besok aku turunin lagi. Gak mau, mereka ambil lebih banyak, busuk jadinya. Musa marah, kan udah berapa kali aku bilang. Tapi pas lagi hari Sabat, Tuhan turunin double hari Jumatnya, istilahnya gitu. Kenapa? Besok kamu gak usah kerja. Besok libur. Sabat tuh apa sih Bapak Ibu? Jangan mikir gimana juga sih, libur sebenarnya. Ya, terima kasih sama Musa ya, karena ada Musa, Sabtu kita libur. Coba ada 5 orang Yahudi lagi, wah kita beres tuh ya, kita nggak usah kerja sama sekali itu ya. Gitu. Kan udah ada Yesus sama Musa ya 5 lagi lah ya kata perlu ada. Gitu, ini tapi ya yang punya ide itu, siapa yang punya ide libur pertama kali? Tuhan, bukan perusahaan, bukan hak asasi manusia, bukan. Tuhan yang bilang stop, berhenti, libur, take a break, istirahat, ya gitu ya. Lagi istirahat ngapain? Ingat kebaikan Tuhan. Makan bareng sama keluarga. Gitu kan. Ya, jadi, udah berapa lama Bapak Ibu makan bareng sama keluarga? Kayaknya Imlek terakhir deh. Oh itu udah lama banget. Ya kadang makan bareng sama keluarga itu bentuk bagi kita berhenti lalu untuk berdoa bareng-bareng dan mengucap syukur. Puji Tuhan kita semua kumpul gitu kan. Ya emang kesibukan menarik kita kemana-mana. Kenapa sibuk? Karena nggak cukup. Kita bilang ya nggak cukup waktu, nggak cukup duit, nggak cukup ini. Ini untuk ngerem gitu. Jadi Tuhan kasih ingat bagaimana kamu ngalamin semua ini. Tujuan apa? Supaya kamu tahu siapa diri kamu. Bahwa kamu tuh gak bisa. Merendahkan hatimu dan mencoba engkau dalam hatimu apakah engkau berpegang pada perintahnya apa tidak. Nah
Nah, itu lagi ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita mungkin merasa seperti bangsa Israel juga, mereka ngalamin kayaknya aduh ya kayak sengaja Tuhan bikin lapar. Ya, saya ngerti ini salah satu yang mungkin susah dilakukan sekarang kami coba lakukan di rumah adalah mengerem anak laki-laki kami supaya dia nggak makan terus. Ya, gitu ya. Ya, nggak tahu. Anak cowok katanya kalau dalam masa tertentu dia akan menghabiskan semua makanan di rumah, gitu ya. Makanya kita paling nggak suka kalau hari libur. Ya, kerjaannya kalau nggak main, makan, gitu kan. Masih ingat lagi COVID? Kalau kita lagi ada tulisan begini, kalau kamu lagi buka kulkas ya, ingatkan dirimu, kamu bukan lapar, kamu hanya bosan. Ya kadang-kadang kita kalau nggak ada kerjaan mikirnya lapar, gitu kan. Nah ini kadang-kadang ini perlu untuk supaya, jadi kita kan udah dulu pernah lapar, kita bilang anak kita jangan sampai lapar, jangan sampai dia mesti nyari makan kayak kita. Gitu ya. Jangan sampai dia mesti makan nasi sama garam dikecapin kayak kita. Gitu. Akhirnya kita tumpahkan isi rumah kita dengan makanan semuanya. Dan suatu kita bilang, kenapa kamu gak berhenti makan? Karena ada, kadang-kadang perlu bikin orang itu lapar supaya tahu makanan itu berharga, gitu kan ya. Jadi dan Tuhan juga sama, Dia ajar kamu, aku merendahkan hatimu, biarkan engkau lapar supaya engkau ngerti. Supaya engkau ngerti siapa sumbernya, balik lagi, Tuhan lagi sumbernya. Engkau hidup karena apa yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allah mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ini bukan kekejaman, ini bukan abuse. Ini bukan Tuhan tidak peduli sama doa-doa kita kalau dia diam atau dia berkata tidak. Ada sesuatu yang dia mau ajarkan, dan seperti seorang ayah yang mengajari anaknya dengan baik, bahwa engkau gini. Ada yang bilang perempuan, ibu itu memberikan kasih tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat. Kalau ayah itu memberikan struktur dalam kehidupan. Kalau anak cuma diasuh sama salah satu, maka dia akan condong ke salah satu doang. Struktur terus tanpa kasih sayang penerimaan, ya akhirnya dia jadinya kaku, dingin. Tapi kalau dia cuma diterima tapi gak punya struktur, jadi kacau hidupnya. Nah, dalam hal ini Tuhan, dalam satu ayat ini, paling tidak kita tahu bahwa Tuhan berfungsi seperti ayah tapi juga seperti ibu. Dia mengasihi, dia mencukupi, dia bilang, aku juga ngajar engkau sesuatu. Gitu. Supaya engkau insaf seperti orang mengajari anaknya. Sebab Tuhan Allahmu, ini saya singkat-singkat karena cukup panjang, ini bagus tapi sebenarnya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tapi kalau gitu apa? Jangan engkau tinggi hati. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah, aing tea, gitu kan ya, yang membuat aku memperoleh kayak ini. Gua gitu loh. Kalau enggak karena saya ya yang kerja, gitu ya. Kalau bukan saya yang sibuk, siapa lagi yang bisa ngerjain ini? Kalau cuma saya, gitu. Pernah ibu-ibu mungkin ngomel gitu. Kalau enggak aku ya yang beresin rumah ini. Kalau nggak aku ya, gitu ya. Ya istri saya pernah ngomong gitu. Ya, ini. Ya. Kalau nggak aku yang beresin, siapa yang beresin? Dia bilang gitu. Saya bilang, ya saya. 3 hari lagi. Iya. Seseorang pasti akan menyadarinya toh. Ya gitu kan. Ya tapi kadang kalau suami-suami juga, kalau nggak gue yang kerja. Lu nggak bisa makan. Kita pikir kita segalanya. Kalau enggak saya yang mikirin kebaktian tempat ini, kata Ko Isman misalkan contoh kayak gitu. Wah apa jadinya? Ya benar, kita suka bilang untung ada gue. Coba nggak ada gue. Gitu. Tapi biarlah kita ingat bahwa ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan, jangan langsung lihat kekayaannya, oke? Kita langsung, kekayaan, enggak, kekuatannya. Bahkan kalau Tuhan gak kasih kekuatan, saudara cukup aja gak dapet. Gitu ya. Nah, Tuhan sumbernya dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Jadi Tuhan juga memegang janjinya. Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah itu nomor 1, ingat Tuhan sebagai sumbernya. Lalu nomor 2, mendoakan kecukupan juga meluputkan kita dari membiarkan berhala menggeser posisi Tuhan. Jadi yang pertama untuk bilang apa? Ingat siapa sumbernya. Siapa saingan nomor 2-nya? Berhala biasanya. Nah saya ambil dari Ibrani 13 ayat 5-6.
Tekan gini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan saya juga akan kalau boleh tarik maknanya, jangan jadi hamba apapun gitu. Jangan sampai hobi kita, pekerjaan kita, anak kita, atau mungkin juga pasangan kita jadi berhala kita. Ya. Dan cukupkanlah dirimu. Nah, ini ada yang menarik dari judul ini. Saya tergoda untuk membawanya ke beberapa arah, tapi saya pikir saya mesti tahan diri juga. Tapi ada unsur gini, kita kadang mendoakan kecukupan. Kita pikir kecukupan berarti adalah segala-galanya ada. Tapi bisakah kita memandang kecukupan adalah gini, ya apa yang ada cukupin. Cukupin. Ya, adanya 5, pengennya 10, Tuhan cukupkanlah diriku. Kita berdoa apa? Minta 5 lagi supaya jadi 10. Mungkinkah yang Tuhan pengen adalah pakai yang 5? Pakai yang 5. Gitu. Mungkin itu yang kita ingin. Kadang kita berdoa, Tuhan cukupkanlah juga gini. Mungkin juga, makanya mungkin saudara akan sering dengar ya doa pembicaraan tentang doa gini. Doa ada yang saya nggak akan bilang mutlak, tapi saya pikir sering kali kalau boleh sering kali itu bukanlah untuk mengubah Tuhan sebenarnya, tapi untuk mengubah hati kita. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan cukupkanlah, berikanlah aku yang secukupnya. Oke, diberi, tapi Tuhan kok cuma segini, cukupkanlah, segini gitu kamu punya. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu yang kita perlu ingat terus. Kadang kita nyanyiin, kita suka lupa. Kita dengar, kita katakan, kita suka lupa. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu, karena saudara sudah ada janji tersebut dan saudara mencukupkan diri, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu yang kalau saudara memandangnya bahwa Tuhan apa yang sekarang mungkin suka masuk ke dalam hati saya dan akhirnya mengambil alih sehingga akhirnya saya nggak bisa mencukupkan diri. Itu berhala. Ya. Dan sedihnya gini, dunia ini menyuruh kita mengejar sesuatu, tapi begitu kita gagal dalam pengejaran kita, apa yang dunia lakukan? Menertawakan kita. Dunia bilang apa? Kejar uang. Supaya apa? Supaya cukup, supaya gini, kerja keras. Begitu kita kerja keras, kita kolaps, mungkin kita sakit, atau keluarga kita berantakan. Apa kata dunia? Terlalu sibuk sih, dia terlalu serakah sih, ya, pengen ngejar duit melulu sih, gitu. Orang ngejar apa? Pelayanan, sibuk kita pelayanan. Bahkan itu di berhala juga, sibuk pelayanan. Ketika kita tinggalkan keluarga demi pelayanan, tinggalkan itu demi pelayanan, semua itu, aku meninggalkan semuanya untukmu Tuhan, bilang gitu kan. Tapi ketika keluarga kita berantakan, apa katanya? Terlalu sibuk pelayanan sih. Itu jangan sampai kita akhirnya kekejamannya berhala dunia ini adalah dia akan memanggil kita untuk memenuhi dia, tapi ketika kita gagal, dia akan menghancurkan kita. Gitu ya. Gak ada kesiannya Bapak Ibu berhala-berhala dunia ini, gak ada kesiannya. Ya, hanya Tuhan sumber belas kasihan. Jadi ayo kita coba cek. Mungkinkah selama ini yang membuat kita jadi segalanya gak cukup, apapun gak cukup. Termasuk juga kita suka gak cukup sama orang-orang sekitar kita. Kita bilang dia kurang kasih saya, dia kurang mencintai saya, dia kurang peduli sama saya, dia kurang ini, kurang itu. Ya, akhirnya kita menjadikan bahwa semua orang tuh harus ada untuk melayani diri kita gitu. Kita jadi pusatnya. Mari kita belajar untuk ingat, ayo apa berhala kita dalam diri kita. Ayo kita singkirkan, kembali kepada sumber kecukupan. Yang ketiga, yang terakhir. Mendoakan kecukupan bukan berarti anti kekayaan atau kelimpahan. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mulai berpikir seperti itu. Ya. Tetapi menjaga hati agar bukan fokus kaya materi, tapi kaya akan kemurahan hati. Itu. Nah ini saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. Jadi kalau kita berdoa buat kecukupan, lalu kita punya kecukupan, sebenarnya tujuan lain selain itu. Mengapa lalu Tuhan mencukupkan diri kita? Nah, 1 Timotius 6, 17-18 bilang gini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Oke, saya mau nanya, ada siapa yang orang kaya di sini? Pasti gak ada yang mengangkat tangan gitu kan ya? Itu kan ya. Kalau tanya, siapa yang kaya? Ada yang lebih kaya, bukan saya gitu ya. Nah, tapi saudara di sini punya nggak rumah buat mobil saudara? Namanya garasi. Punya ya? Mobil aja punya rumah ya. Ada yang punya rumah buat anjingnya? Punya pasti. Saudara kaya. Karena ada orang yang gak punya rumah. Saudara tahu masalah orang kaya? Kuota internet. Itu masalah orang kaya. Orang miskin gak punya handphone. Dia gak pusing soal internet. Kita yang pusing soal internet.
lemot, telepon, apaan nih? Dia bilang, lemot banget ya, itu masalah orang kaya. Kita lebih kaya dari yang kita duga, itu mungkin. Nah saya nggak akan kejar ke sana, cuma bahwa ini untuk orang kaya nih, enggak, ini untuk semua orang. Terutama yang kamu tahu hidup kamu, mungkin kalau di Indonesia ini ya, kita mungkin penghuni 1% dari seluruh penduduk Indonesia yang bisa menikmati banyak hal itu. Nah, coba dipikirkan, tapi ini peringatkan, jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti pemerintah, bukan. Ya, enggak, kekayaan. Kita kadang nggak peduli kan siapa presidennya, yang penting kita happy gitu. Kekayaan, ya. Melainkan pada siapa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara punya hal yang dinikmati hari ini? Bisa menikmati makanan enak sehabis ibadah ini. Atau saudara makan, ya, jangan langsung bilang, terlalu keras ya. Ini kurang ininya. Puji Tuhan, saya diberikan Tuhan untuk saya bisa nikmati. Jadi jangan naruh harapan sama apanya, tapi pada siapanya. Siapa yang memberi? Allah yang memberikan. Ya, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu dinikmati. Lalu ayat 18, peringatkanlah agar mereka, orang-orang kaya tadi itu, ya, berbuat baik. Menjadi kaya, betul, dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ada hidup yang jauh lebih besar daripada hidup sebatas menikmati apa yang ada hari ini. Kalau saudara hari ini puji Tuhan, saudara bukan cuma, saudara merasakan bukan kudu dicukup-cukupin, tapi saudara benar-benar kecukupan. Ada maksud lain dari itu, bahwa Tuhan mau bilang apa? Ayo, kayalah dalam perbuatan baik, kayalah dalam memberi, kayalah dalam bermurah hati. Ya, karena kamu sudah mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kamu kumpulkan di muka bumi saat ini. Ya. Nah, untuk menyelamatkan kecukupan yang diberikan Tuhan, itu ada saluran, ya, untuk kelimpahan bagi orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran kelimpahan bagi orang lain. Nah, untuk menyelamatkan kita, saya mau bawa, hampir selesai. Kristus telah menjadi hancur dan miskin agar kita yang percaya padanya dapat menjadi utuh, cukup, bahkan kaya akan kemurahan. Saudara bisa menangkap itu? Ya, kalau kita ingat lagi berita Injil, Gospel tentang bagaimana Tuhan Yesus turun ke dunia, mengalami hidup yang begitu sulit, begitu susah. Kita bahas di bulan April lalu, dia dikhianati, dia dihakimi, dia ditinggalkan dan sebagainya. Pada akhirnya kenapa? Supaya kita yang tadinya benar-benar sudah gak punya harapan, kita beroleh damai sejahtera dengan Tuhan. Hubungan dengan Bapa, kita dicukupkan dalam segala sesuatu. Dia dihancurkan tubuhnya, kenapa? Supaya kita punya hidup yang utuh di dalam dia. Ya, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Bukan supaya hidup kita emang jadi nyaman-nyaman saja, tapi bahwa supaya dalam penderitaan kita tahu ada harapan. Dan bahwa penderitaan yang kita alami itu bukan yang sia-sia, bukan sesuatu yang akan lewat begitu aja. Ada maksud yang baik di dalamnya. Seperti kebaikan terbesar yang Tuhan kerjakan di kayu salib, maka segala yang terjadi hidup kita, Tuhan juga kerjakan untuk kebaikan yang baik. So, mari kita bisa berkata juga seperti Tuhan, cukupkanlah kebutuhanku. Tapi terlebih lagi, buka mataku melihat bahwa Kristus cukup bagiku. Boleh gak berdoa, Tuhan tolong, ekonomi lagi susah. Betul, in this economy, itu kalimat yang saya kenal sekarang ini, in this economy. Iya, ya, susah orang bilang. Saya mengalaminya dan kadang-kadang gak tahu, saya berapa waktu ini sangat marah gitu ketika kali baca berita gitu. Kesel gitu. Ya, kemarin saya sempat kesel sama orang-orang yang bilang kabur aja dulu. Saya rasa mana cintamu sama negeri ini menurut saya gitu. Tapi justru sekarang saya udah ngerti betapa sulitnya mencintai negeri ini kalau segalanya begitu buruk gitu kayaknya. Ya, soal kasus-kasus keadilan memang Bapak Ibu tetap aja belum tentu dia benar, belum tentu dia salah. Iya, tapi kok kayaknya dia nggak beres ya gitu. Kayaknya dia nggak beres. Kok gini Tuhan? Dan saya agak khawatir terus terang aja ya sama anak-anak saya, sama keturunan Islam ini. Masih adakah yang mau cinta sama Indonesia juga, mau bekerja, mau do something. Kalau katanya tuh lihat kayak gitu bakal dikhianatin, bakal ditinggalkan, bakal dituduh macam-macam, marah gitu kayaknya. Tapi saya juga mau bilang, Tuhan, kalau Tuhan taruh saya di Indonesia, maka itu mungkin berkata juga, cukupkanlah dirimu dengan Indonesia. Cukupkanlah. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan, kerjakan. Gitu. Nah, saya nggak tahu juga mau bikin apa lagi, tapi pada saya mau berserah sama kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Nah, Engkau tahu apa yang cukup. Dan aku biarlah tetap yakin bahwa Kristus memang cukup pada akhirnya. Ya memang itu. Nah, saya tutup dengan ini.
Saat tangan lelah dan usaha gagal, dan pikiran cemas liar menjalar. Saat kekuatan diri tak memadai, dan jalan di depan sulit tak terperi. Ku tenangkan jiwa dalam kasih nan luas, dan percaya kuasa yang dari atas. Rasa salah dan malu hilang, belengguku telah dibebaskan. Karena Kristus ia cukup, pegangku sampai kekekalan. Mari kita arahkan pandangan kepada Tuhan, Engkau cukup bagiku. Kristus cukup bagiku. Kalau Kristus gak cukup, gak ada yang cukup emang Bapak Ibu. Gak ada harapan buat kita. Kalau Kristus saja tidak cukup, tidak ada yang cukup bagi kita. Biarlah hari ini pikiran kita diperbaharui, diubahkan. Dan saat kita berdoa, Tuhan tolong aku mencukupkan diri apa yang ada padaku. Tolong aku untuk bekerja keras, itu saja. Tolong aku untuk berusaha, beri aku kekuatan untuk mencapai apa yang harus aku capai. Ada target, hari Senin ada target. Ada yang mesti kita jual, ada yang mesti kita beli, ada yang mesti kita kerjakan dan bisa selesaikan. Tuhan tolong supaya aku bisa mengerjakan ini. Dan kalau Engkau suruh aku maju, biarlah kita maju, berjuang, mengusahakan, mengembangkan, itu gak salah. Tapi dalam segala keadaan, dalam babak apapun, aku berkata, Kristus Engkau cukup bagiku. Tolong aku untuk mencukupkan diri. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau akui, kami banyak yang kami rasa kurang. Uang kurang, waktu kurang, tenaga kurang, koneksi kurang. Bahkan kami suka memandang dengan pandangan kurang kepada orang-orang di sekeliling kami. Istriku kurang, suamiku kurang begini, kurang begitu. Anakku kurang begini, kurang begitu. Orang tuaku kurang begini, kurang begitu. Dan saat seperti itu kami suka mungkin mengeluh. Kami minta ampun sama Tuhan. Tuhan, cukupkanlah. Cukupkanlah Tuhan. Cukupkanlah makanan kami. Cukupkanlah tabungan kami. Cukupkanlah perbelanjaan kami. Cukupkanlah dan terlebih kami boleh melihat kecukupan dalam Kristus. Saat kami merasa kering, bila kami memandang Kristus, Engkau cukup bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Sekalipun dagingku dan batinku hancur remuk Tuhan, semuanya hancur. Tapi bagian kami hanya Engkau. Dan Engkau cukup bagi kami. Bantu kami Tuhan. Dan kami mau berdoa hari ini biar Tuhan berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati pasangan kami. Berkati Tuhan, kami butuh itu. Berikanlah Tuhan. Kami meminta kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Dan sambil kami menunggu, biarlah kami menunggu dengan sukacita, dengan percaya. Saat kami menerima, biarlah kami menerima ucapan syukur. Dan saat kami mengolah, biarlah kami mengolahnya dengan rasa bertanggung jawab. Menghormati Tuhan sebagai pemberinya. Dan dalam segala keadaan itu, sekali lagi kami mau katakan, dan tidak akan pernah cukup kami katakan, Kristus Engkau cukup bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih.